Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan masih berikan kami suatu kesempatan untuk berbakti, memuji dan melayani Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan yang memilih kami menjadi umat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus yang sebenarnya kami membenci Tuhan, tapi Tuhan memilih kami untuk menjadi umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih. Ajarilah kami bersyukur Tuhan, baik waktu senang, baik waktu susah Tuhan, di saat kami menghadapi pencobaan, di saat kami diuji Tuhan. Berikan kami mengucap syukur karena ujian yang daripada Tuhan, untuk menambahkan iman kami kepada Tuhan, supaya kami mengiring Tuhan tidak ragu-ragu lagi, tapi tetap kami semakin percaya bahwa Allah sahabat kami, bahwa Allah yang Maha Kuasa yang sudah menebus dan menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami akan menyembah Engkau Tuhan. Kami akan beribadah kepada Engkau. Biarlah Engkau Roh Kudus yang ambil alih. Engkau yang mengurapi kami bersama Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita baca ayat hafalan kita pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu terus berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Maaf, di dalam 1 Korintus 15 ayat 2. Puji Tuhan, kita akan menyembah dan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Bila kita siapkan hati kita kepada Tuhan, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Bila Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, kita pujikan pujian. Dialah yang Maha Tinggi. Yang Maha Tinggi.
bagi setiap pribadi yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Mungkin kami datang ada yang lemah, mungkin kami yang datang ada yang suka duka, kadang tidak bisa hadir ada yang sakit. Tapi satu hal, Tuhan sanggup menyembuhkan di dalam nama Yesus. Bilu Yesus sudah menyembuhkan. Mujizat Tuhan ada menyertai kami. Roh Kudus yang ada menyertai kami. Roh yang lebih besar dari dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan bersyukur. Kami akan memuji nama Tuhan dengan sukacita pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kita mengucap syukur dengan keadaan kita. Baik kita senang, baik kita susah, kita selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita pujikan pujian, yaitu segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
semakin percaya kita punya sahabat Tuhan Yesus yang selalu menemani hidup kita. Kita pujikan tiada kurang lagi. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dipermuliakanlah nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Karena Engkau lah yang patut kami puji, kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bertahtalah di atas puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan
memberikan persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami Tuhan boleh dapat berguna untuk Tuhan pelayanan di tempat ini Tuhan. Sebelum kami memberikan Tuhan, Kau jamah Tuhan, Kau sucikan, Kau kuduskan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan mempersembahkan persembahan ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita pujikan tak pernah kecewa mengiring Yesus. Kita pujikan pujian, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nanti dengan kasih Kristus saya dan Ibu Sartiman, mari saya mendapat ke depan berdoa bebas. Haleluya. Iya, Mas. Kasih dan kuasa-Mu Tuhan benar-benar kami rasakan pada saat pagi hari ini. Karena kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga kami boleh, oh Tuhan, merasakan Tuhan betapa besar kasih Engkau kepada kami. Kami boleh, oh Tuhan, memuji, memuliakan akan nama Engkau. Kami boleh menyembah akan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami satu-satunya yang perlu kami sembah, kami muliakan. Saat pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu juga boleh masuk dan tinggal di dalam kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan boleh mengoreksi di dalam kehidupan kami. Firman-Mu boleh menguatkan, menghibur kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu ada kuasa. Karena Engkau bertata di atas firman-Mu Tuhan. Dan mari Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang boleh berkata-kata melalui hamba-Mu. Sehingga Tuhan Yesus setiap firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan boleh tinggal di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua yang sudah ada. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara tetap semangat. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita harus sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus semakin semangat. Iman kita, percaya kita kepada Yesus. Karena kita sudah hidup di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Yesus. Meskipun kita tidak tahu kapan Yesus datang, tetapi melalui tanda-tanda yang terjadi, kita tahu bahwa kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Sebab itu, saudara-saudara, kita harus tetap semangat, akan lebih percaya lagi, lebih mendekatkan lagi kepada Tuhan, akan lebih mengenal lagi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini kita akan sama-sama dengar firman Allah. Sambil mendengar, secara berdoa, Roh Kudus tolong kami supaya firman yang kami dengar betul-betul kami iman dan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama dengar firman Allah dari ayat pokok kita. Mari kita baca dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang kedua. Saya akan beri tema, jangan menjadi sia-sia percaya. Percaya saudara, jangan menjadi sia-sia percayamu, imanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. 1
Saya akan bacakan kembali ayat pokok kita tadi. Ya, 1 Korintus 15 ayat yang kedua. Mari saya undang bagi berdiri. Kita mau sama-sama baca ayat ini supaya ini betul-betul tertanam di dalam hidup kita. 1 Korintus 15 ayat yang kedua, hitungan ketiga kita baca. 2, 3. Oleh itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja karena jadi percaya. Haleluya. Siapa itu? Saya katakan sekali lagi. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, berpegang pada Injil yang harus kita percaya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Puji Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, berapa lama saudara sudah menjadi anak Tuhan? Ada yang baru berapa tahun? Ada yang sudah puluhan tahun? Allah tidak memandang berapa lama saudara sudah menjadi anak Tuhan. Sekali lagi, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hal yang perlu saudara pahami, hal yang perlu saudara mengerti, ya, mengerti dengan sungguh-sungguh, dan saudara percayai. Apa itu? Injil. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hal yang perlu saudara pahami, mengerti, dan percayai adalah Injil. Mengapa saudara? Sebab di dalam Injil kita beroleh kepastian tentang keselamatan. Itu harus mengerti dan percaya ini itu. Sekali lagi, karena saudara akan beroleh kepastian dan keselamatan, dan itu hal yang paling penting. Apa untungnya Yesus berkata, kamu beroleh segenap dunia ini, kamu punya kedudukan tinggi, kamu punya kepandaian, kamu menjadi orang terkenal, memiliki harta kekayaan, tapi kamu tidak selamat. Apa yang ada di dalam dunia ini sementara, saudara. Seperti yang perlu saudara mengerti dan pahami, saudara percayai adalah Injil, karena saudara akan beroleh kepastian tentang keselamatan itu. Mengapa saudara? Inti atau pusat dari Injil adalah bahwa Yesus itu adalah Allah. Ada 5 hal yang perlu saudara pahami, saudara mengerti, dan saudara imani dengan sungguh-sungguh, yaitu bahwa Yesus sebagai Allah, Dia sudah lahir, datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, berinkarnasi
menjadi manusia. Untuk apa, saudara? Untuk menyelamatkan kita. Nah, sebab itu Yesus sebagai Allah, dia menjelma menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, 100% manusia. Dia mengosongkan diri dari kekalahan. Dia Allah 100%, tapi dia 100% manusia. Itu dulu selama saudara. Ini harus saudara imani. Sebab sebagai Allah tidak mungkin dia bisa mengalami kematian. Maut tidak bisa menjangkau dia, hanya kalau dia menjadi manusia. Itu pun dengan tujuan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sebab itu, yang pertama, inti Yesus sebagai Allah, dia sudah lahir menjadi manusia. Yang kedua, dia mengalami kematian di atas kayu salib. Yesus sebagai manusia, dia tidak punya dosa, tapi dia rela menanggung seluruh dosa umat manusia. Demi untuk menyelamatkan manusia, dia rela mati di atas kayu salib sebagai satu kematian yang paling hina melalui penderitaan. Ya, saya cerita lagi, dari kepala sampai telapak kaki penuh dengan luka-luka. Yesus lahir demi untuk menyelamatkan manusia. Dia harus mati sekali lagi, menanggung segala dosa umat manusia demi untuk menyelamatkan. Sebab oleh kematian Yesus, mari saya ajak saudara baca Roma pasal yang ke-5 ayat 9 dan 10 berkata demikian. Roma 5 ayat 8, 9 dan 10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah, dari penghukuman Allah, neraka yang kekal itu. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya Yesus, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dari ayat ini kita melihat apa tujuan Yesus mati. Saudara baca tadi, supaya saudara dan saya dibenarkan oleh Allah. Tidak ada orang yang benar di surga pun, tidak ada orang yang benar yang selamat. Itu karena dibenarkan oleh korban Yesus. Jadi kematian Yesus adalah supaya saudara dan saya katakan dibenarkan oleh darahnya yang sudah tertumpah itu, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus, supaya apa? Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Sebab Yesus mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit, dia hidup kembali. Dia hanya sekali mengalami kematian untuk menyelamatkan manusia, tapi sesudah itu dia hidup untuk selama-lamanya. Jadi dia lahir, dia mati, tapi kemudian dia bangkit kembali. Yesus harus bangkit, saudara. Saya akan dasari dengan firman Allah 1 Korintus 15 ayat 20 dan 21. Di sana dikatakan, tetapi yang benar
ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, Adam, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus. Jadi Yesus yang mati, dia pada hari yang ketiga bangkit kembali, hidup untuk selama-lamanya. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, dia tetap mati. Sia-sia iman saudara. Saya baca 1 Korintus 15 seluruhnya. Yesus tidak bangkit, sia-sia iman saudara, percaya saudara. Bahkan boleh dikatakan saudara dan saya menjadi orang yang paling malah, karena percaya kepada Yesus yang mati tapi tidak bangkit. Tapi yang benar adalah Yesus bangkit. Yesus bangkit. Iblis yang tadinya bersorak-sorak, yang menjadi lesu, dia saja dia sudah kalah. Kalau seperti singa, giginya sudah ompong, cakarnya sudah rontok semua. Itu tidak bisa mengganggu orang-orang percaya. Ini saudara harus tahu. Hanya wujud seperti singa, kalau dia mengamuk seluruh binatang hutan sembunyi. Tapi gigi, taring sudah rontok, cakarnya, senjatanya sudah rontok. Dan yang pasti maut kematian sudah dikalahkan. Sebab itu orang yang percaya kepada Yesus, kita tidak perlu takut menghadapi kematian. Ya. Kita tidak perlu takut menghadapi kematian. Nah, setelah Yesus bangkit, yang keempat, kemudian Yesus naik ke surga. Untuk apa Yesus naik ke surga? Masih ada kewajiban, masih ada sesuatu yang dilakukan demi kasihnya kepada saudara dan saya. Yang pertama, di surga dia selalu berdoa untuk saudara dan saya. Dia menjadi pembela saudara dan saya. Sebab iblis, dia kerjanya sekarang hanya mendakwa, menuduh. Dengan antek-anteknya iblis-iblis kecil yang berkeliaran di muka bumi ini. Kalau saudara berbuat dosa, iblis Lucifer yang di surga langsung dapat laporan. Itu Yehuda sudah berbuat dosa. Ayo hukum dia. Apa yang dikatakan iblis benar. Saya akan dihukum. Kalau saya berbuat dosa, saya dihukum. Kemana saya akan pergi, saudara? Tempat iblis nanti, neraka. Tapi untung Yesus ada menjadi pembela. Dia tunjukkan tangannya yang di lubang paku, di mana darahnya sudah tertumpah. Bapak lihat tangan, Bapak lihat dari tangan Yesus ada darah yang sudah menebus saudara dan saya, menyucikan dosa saudara dan saya. Jadi kalau saudara masih hidup, itu kemurahan Tuhan. Tapi jangan lupa, kalau saudara enak saja berbuat dosa, dosa dan dosa, untung Yesus masih memberikan kemurahan, pintu kemurahan masih terbuka. Ada Yesus. Jadi menjadi pembela. Kedua, aku naik ke surga. Yang minta kepada Bapa supaya Roh Kudus dicurahkan. Berbaiknya aku pergi supaya Roh penolong, Roh Kudus itu datang menolong saudara. Dia tinggal dalam hidup saudara. Dia menyertai kita kemanapun kita pergi. Jangan lupa Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus yang sama seperti
seperti Yesus, tidak lebih, tidak kurang. Bahkan disebut roh kebenaran, karena dia akan menuntun saudara dan saya mendapat anugerah keselamatan. Hidup di dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Allah itu kebenaran untuk menguduskan saudara dan saya. Kebenaran itu yang sudah memerdekakan saudara. Kebenaran itu yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Ya, kita sudah beri anugerah keselamatan. Kerjakan keselamatanmu, jaga keselamatanmu, rawat keselamatanmu. Dengan apa? Mentaati firman Allah, melakukan firman Allah. Yang ketiga, selain dia jadi pembela, selain dia sudah memberikan roh penolong untuk menolong saudara karena kasihnya yang begitu besar, sampai di mana penghargaan kita akan kasih Yesus. Yang ketiga, Yohanes 14 cara baca bisa ayat 2 dan 3. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Untuk menyediakan tempat. Di dunia kita perlu rumah, supaya tidak kepanasan, tidak kehujanan, tidak kedinginan, dan sebagainya. Ini Yesus sediakan rumah. Nah, mana rumah yang disediakan oleh Yesus? Rumah di dunia tidak ada artinya. Saya punya istana seperti di tempat berdiri dia, betapa lebarnya besar. Tidak ada artinya dibandingkan dengan rumah saudara di sana. Sementara membangun rumah, Yesus sendiri berkata, kalau sudah selesai, aku akan datang kembali. Supaya apa? Supaya di tempat aku ada rumah di langit bumi yang baru, surga yang baru. Wah, secara baca sendiri bagaimana keadaan dalam kitab Wahyu. Kalau saya selesai, aku akan datang kembali supaya di tempat di mana aku ada di surga, di situ saudara dan saya juga ada. Sampai begitu besar. Sekali lagi, sampai di mana penghargaan dan kasih kita akan kasih Tuhan kita. Saudara sendiri yang menjawab, aku akan kembali. Jadi yang kelima, Yesus naik ke surga. Yang kelima, Yesus akan datang kembali. Ini yang kelima, yang sementara kita tunggu. Kita sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak lama lagi kita. Kalau sudah berlama, kalau saudara enak-enak, sudah oh Yesus sebentar lagi datang, bukan malam ini, Pak. Malam ini tidak betul. Ada dasarnya kita harus tahu firman. Tapi sudah dekat, supaya saudara selalu berjaga-jaga, waspada. Sebab 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4, di akhir zaman akan tampil, muncul pengecek-pengecek. Mana janji Tuhan mau datang? Dari dulu sampai sekarang keadaannya tetap sama. Pengecek-pengecek, muncul pengecek-pengecek. Siapa itu? Orang Kristen sendiri, saudara, yang tahu Yesus akan datang kembali. Tapi karena tidak datang, jadi pengecek. Terjemahkan kuasa kan, pengecek. Dan itu dari anak Tuhan sendiri. Jangan sampai itu muncul di hati saudara, di pikiran saudara. Tahu apa yang akan kita terima. Saya jarang sekali lihat berita baru hari Jumat 1, dan saya saudara, apa yang terjadi di Indonesia baru menjalani berapa hari, saudara. Ini hari yang ke-17. Ya, ingat
gempa bumi di Sulawesi Barat, Majene, Mamuju, itu berapa kabupaten, berapa banyak korban sudah? Ya, 5,9, 6,2, dan 5,1 katanya masih lagi siap-siap saja akan ada gempa mungkin yang lebih besar lagi, korban penderitaan. Itu mereka. Kalimantan Selatan banjir. Wah, korbannya, kerugiannya itu sudah ya belum apa itu pesawat terbang apa itu masih Jaya KX. Oh saudara, itu yang terjadi. Nah kita sementara menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kalau Yesus datang, apa yang terjadi saudara? Saudara baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, bisa dikatakan kalau Yesus datang kembali, ya, rumah itu sudah selesai bagi kita. Dan Yesus akan datang, dan itu pasti. Jangan saudara ragukan. Tadi nyanyian berkata, jangan lupa tiada murah lagi. Itu nyanyian hanya secara nyanyi atau keluar betul dari hati saudara. Jadi kalau secara nyanyi itu nyanyi betul-betul sungguh-sungguh keluar dari diri kita, dari hati kita. Yang kita nggak bisa teriak keras. Apalagi sekarang yang baru-baru terus terang saya belum saya tanya, terima kasih Tuhan kalau pas tahu kata-katanya saya ulangi. Kalau Yesus datang kembali, maka ada dua peristiwa menjadi satu. Yang mati akan bangkit. Tapi yang mati itu bukan semua orang yang mati, tapi orang yang sungguh-sungguh percaya akan Injil. Tapi ada 5 kita tahu sendiri. Itu harus ada tertanam dalam hati saudara. Sungguh-sungguh percaya, jangan aku percaya. Itu hanya dari mulut, betul atau tidak? Kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang pasti Wahyu 14 kalau saudara dasar itu ayat 12, ayat 12-13. Yang penting di sini ketekunan orang-orang kudus yang percaya Injil, percaya firman Tuhan, dan menuruti perintah Tuhan. Itu saudara. Jangan saudara mati sebelum Yesus datang kembali. Karena sudah takut menghadapi kematian. Saya tekankan ini supaya saudara jangan main-main. Yang penting adalah ketekunan, kesungguhan. Orang-orang percaya, orang-orang kudus, dan menuruti perintah Tuhan. Lalu mati. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Enak saudara, tidak susah. Saudara tanya pada tidak susah. Oh saya punya toko, saya punya perusahaan. Apa saudara tidak susah pikirannya dibuat ini? Karyawan, bagaimana ini? Oh, orang kaya itu tidak mesti senang saudara. Iya, juga apalagi yang miskin. Tapi percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau mati, yang percaya Tuhan akan dibangkitkan. Mempunyai tubuh kebangkitan, tubuh seperti Yesus, sebab akan hidup selama-lamanya, berbahagia selama-lamanya. Lalu yang masih hidup akan dirubah. Tubuh kita ini dirubah sama seperti tubuh Yesus, sebab akan hidup selama-lamanya dengan Yesus sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Itu kalau Yesus datang kembali, saudara. Kita sementara menunggu kedatangan Yesus. Saudara selalu siap mulai sekarang. Ya, saudara sudah mulai berapa tahun lalu saudara dengar, saudara harusnya siap menjalani seperti menunggu kedatangan Yesus.
Nah, sebab saudara harus tahu, ya, sebelum Yesus datang, siapa yang datang dulu? Antikris. Itu firman Tuhan. Kapan Yesus datang? Tidak datang tahun 30, 2030, 2040, 2050, tidak tahu. Tapi kita selalu sadar, kalau makin jauh mungkin saya makin masih jauh. Enak-enak ini waktu aku dipanggil Tuhan. Hati-hati. Sebelum Yesus datang, Antikris datang dulu. Itu firman Tuhan. Antikristus. Dan dia datang, dia akan memerintah selama, berkuasa selama 3,5 tahun. Itu masa aniaya, masa kesusahan besar. Ya, masa kesusahan besar. Ya, susah. Kalau corona ini saja, orang takut, cemas, ketularan, atau kuat, tidak sehat. Apalagi gambarkan ahli kesehatan, kalau punya gula, tekanan darah tinggi, punya apa itu, wah itu gampang tertular. Nah, saya punya gula. Dengan itu memang bisa dengan Yesus, anugerah Tuhan memelihara saya, menjaga saya, melindungi saya. Karena Tuhan tahu persis saya pasrah sampai kapan saya hidup, tapi saya selalu harus siap. Iya, nah, sebelum Yesus datang, Antikris datang lebih dahulu. Dia akan memerintah selama 3,5 tahun. Nah, kalau dibulatkan 4 tahun, kalau tahun 30 datang, berarti Antikris datang tahun 26. Tahun 40, 36. Tahun 50, 46, tidak tahu tahun berapa. Secara menurut Yesus cepat datang atau tidak? Semua menunggu kedatangan Yesus. Berarti kita akan bebas dari dunia penderitaan di dalam dunia ini. Ya. Antikris datang dulu. Saudara bisa baca itu di dalam ya 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 7 dan 8. Ya. Jadi saya bisa baca. Tapi mengingat waktu saya lihat waktu itu jalan cepat sekali. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 dan 8 saya baca. Ya. Sebelum Antikris datang, dia tidak bisa muncul karena masih ada yang menahan. Siapa yang menahan sehingga Antikris tidak bisa muncul? Orang-orang percaya. Orang percaya yang bagaimana? Banyak orang percaya yang nanti masuk dalam kesempurnaan. Nah, kalau yang menahan ini orang percaya yang masuk dalam kesempurnaan. Ingat saudara, tujuan kita menjadi sempurna sama seperti Yesus. Itu tujuan kita menjadi orang percaya, menjadi sempurna. Sementara kita menunggu kedatangan Yesus. Kalau saudara menunggu masih hidup, saudara masih hidup semua. Tidak ada yang mau ingin mati kan? Setiap saya terpikir aja kalau boleh kan saya menunggu sampai saya masuk dalam kesempurnaan, disingkirkan, menunggu kedatangan Yesus kedua kali hidup. Nah, selama disingkirkan, dunia 3,5 tahun di bawah Antikris susah menderita. Yang disingkirkan itu, waduh hidupnya luar biasa. Seperti Taman Eden, hutan jadi pohon, hutan buah-buahan. Nah, saya nggak bisa bayangkan di mana itu. Berapa ratus juta atau berapa miliar seorang Kristen, berapa miliar saya dapat. Berapa miliar saya nggak tahu. Tapi aman, 3,5 tahun di padang gurun yang sudah dirubah oleh Tuhan. Ini firman Tuhan. Nah, di sana kita ketemu semua reuni yang masih hidup. Karena lagi nanti Yesus datang, seperti Bapak Abraham, Daud, di sana. Tapi di dunia, pesta pondok Daud 3,5 tahun itu saja. Secara memuji Tuhan, untuk saling menceritakan pengalamannya, mujizat Tuhan, kasih Tuhan, wah
luar biasa, saya nggak bisa bayangkan itu. Nah, kalau yang menahan itu disingkirkan, baru antikris bisa muncul, saudara. Saudara harus disingkirkan. Kalau tidak disingkirkan berarti saudara ketinggalan. Mau tidak? Ketinggalan berarti masa kesusahan besar, ada besar. Yesus hanya berkata, belum pernah ada kesusahan seperti itu, akan ada dan tidak akan ada. Jadi kalau corona ini saja masih tidak ada artinya, saudara. Kalau sudah mau mengalami, santai saja. Tapi hati-hati, santai ada resikonya. Sedang berusaha saja, kalau tidak maksimal, ketinggalan. Iya, ketinggalan. Saudara buka warung, punya toko, punya perusahaan, saudara menjadi pegawai pejabat tinggi. Kalau masuk aniaya, habis. Mau jual nggak bisa jual, mau beli nggak bisa beli. Iya, yang dari pejabat tinggi turun. Iya, harus punya cat antikris yang 666. Harus menyembah patung antikris. Nah, itu banyak ini, tapi kalau saya mengalami sendiri baru saya rasakan. Itu baru itu belum pernah ada, akan ada, tidak akan ada lagi. Saya bisa bayangkan. So ini gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Paulus berkata, pergunakan waktu yang ada, hari-hari puja. Jangan dihina-hinakan dengan dunia ini. Udah bisa menikmati sahabat. Ada ya, kita tetap bisa menikmati, tapi kita tetap dalam jalur Tuhan. Nah, kalau saya mau masuk ke gereja yang sempurna, menjadi mempelai Kristus, disingkirkan. Firman Tuhan mengatakan, Wahyu 11, saudara akan diukur pribadi lepas pribadi, suami sendiri, istri sendiri, anak sendiri. Diukur pribadi lepas pribadi. Dia bisa gandul surga nunun provokator, katanya. Yang bodoh jangan membodoh, yang pintar jangan keminta. Diukur, ukurannya firman Tuhan. Saudara masuk ukuran Tuhan tidak? Ukurannya firman Tuhan. Sampai di mana kata kita? Ya enak ya saudara, tapi ini fakta. Diukur dengan firman Tuhan. Bulu itu firman Tuhan. Masuk ukuran, selamat pasti disingkirkan. Enak 3,5 tahun. Kalau tidak, diinjak-injak selama 42 bulan, 3,5 tahun itu. Jadi kita harus waspada, hati-hati kita. Mungkin ini tidak asing, tapi saya ingin membangkitkan kembali. Mungkin ada yang lupa, atau mungkin ada yang enak-enak. Pertanyaan lagi, kapan gereja disempurnakan? Kita masuk dalam kesempurnaan gereja menjadi mempelai Kristus. Kalau gereja disingkirkan, yang sempurna itu 3,5 tahun sebelum Yesus datang. Kalau disingkirkan, antikris datang, saudara. Antikris karena oknumnya sudah ada, saya percaya. Cuma kita belum tahu. Oknumnya sudah ada. Mau masuk dalam kesempurnaan, disingkirkan. Kapan? Ya. Kalau saya lihat dalam Alkitab, ya saya tidak bisa terangkan saat ini. Tapi ada fakta yang ada bukti. 1 tahun sebelum gereja disingkirkan, gereja sudah masuk dalam kesempurnaan. Jadi sebelum 4,5 tahun sebelum Yesus datang, saudara kalau mau disingkirkan harus sudah bertumbuh, masuk dalam kesempurnaan. Sekarang ini, tapi kita tidak tahu, kita sedang dalam proses, saudara. Sedang dalam proses iman kita, percaya kita, kerohanian kita sedang diproses untuk menjadi sempurna. Jangan berlambat-lambat, jangan enak-enak, jangan lupa. Kita tetap kerja, kita tetap nikmati yang belajar ini, tetap
Tapi jangan lupa selalu menyiapkan diri. Saya harus tahu itu. Ini sangat penting demi untuk keselamatan saudara. Kita sedang dalam proses saudara. Ya, akan diukur. Nah, kalau saya ingat firman Tuhan 2 minggu yang lalu, apa yang diminta Tuhan, Ulangan berapa itu 10 ayat 12, 13. Apa yang diminta Tuhan dari kamu? Takut akan Tuhan. Ada takut akan Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Saudara sendiri bisa menjawab. Saya sendiri yang bisa menjawab. Takut akan Tuhan. Saudara sudah dengar apa itu takut akan Tuhan? Berjalan bersama dengan Tuhan. Ada 4 hal yang terakhir itu beribadah dengan segenap hati dan segenap jiwa. Jadi ibadah itu dengan sungguh-sungguh. Saya harus menghargai. Saya mau bertemu dengan Tuhan. Saya mau beribadah kepada Tuhan. Saya mau menerima berkat Tuhan. Saya ini baca ibadah dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Apa yang diminta Tuhan itu adalah supaya ya saudara selamat, memenuhi ukuran Tuhan. Kalau Tuhan ukur saudara, kembali kepada ayat pokok kita tadi. Oleh ini itu kamu diselamatkan, asal kamu berpegang teguh padanya. Apa itu Injil? Injil itu Yesus dengan ya menjadi iman itu. Cara pegang sampai lahir, mati, bangkit, naik ke surga dan akan datang kembali. Pegang teguh. Cara dengan pengakuan Paulus itu juga harus menjadi pengakuan saudara. Tekad Paulus harus juga menjadi tekad saudara. Dia menjadi contoh, menjadi teladan rasul yang luar biasa di dalam Tuhan. Roma 1 ayat 16 dan 17. Apa pengakuan Paulus? Aku yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dalam Injil itu ada satu kekuatan yang luar biasa. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi semua manusia, orang Yahudi bukan orang Yahudi. Injil itu pengakuan yang sungguh-sungguh. Tekad dari Paulus, tidak, aku yakin tidak bisa digoyahkan. Ada orang yang digoyahkan, mundur, murtad. Ini Paulus. Nah, pengakuan Paulus, tekad Paulus ini sekali lagi juga harus menjadi pengakuan dan tekad saudara dan saya. Dan orang percaya akan hidup dari iman kepada iman. Kita harus mempunyai, harus memastikan kita punya iman yang teguh. Dari iman kepada iman. Sebab itu sambil memandang Yesus yang memberi iman dan membawa iman kepada kesempurnaan. Hidup kita dari iman kepada iman. Iman kita harus bertumbuh, bukan kecil terus. Harus semakin besar. Bahkan Yesus mau supaya sempurna, tidak ada keraguan-raguan. Ini firman yang harus saya tenati, yang harus saya pahami. Ini tantangan buat saudara. Rugi tidak, berat tidak. Justru ada keuntungan yang besar. Miliki iman yang teguh, iman yang bertumbuh. Coba kita baca 2 Petrus. Ya, saya akan baca cukup panjang. Ayat 6 sampai 11 saya bacakan saja. Ada 7 perkara dari penuh itu. Nah, dikatakan demikian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan
pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara iman, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Nah, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, saudara lakukan itu, iman saudara bertumbuh, kamu akan dibuatnya menjadi apa, saudara? Giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan licik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya dahulu sudah dihapuskan. Ayat 16. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Tidak akan pernah tersandung. 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Iman kita harus bertumbuh. Ada 7 bulan suka, tidak bisa diuraikan. Kalau cara melakukan itu, kita tidak akan tersandung. Hak penuh, hak penuh pasti masuk dalam kerajaan kekal, kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Luar biasa. Harus bertumbuh. Tapi firman Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Di ayat pokok kita tadi disebutkan, tapi ingat, ya, sekali selamat bukan tetap selamat, saudara. Kita ingat ada satu peringatan yang keras, kecuali apa cara-cara, kecuali kalau imanmu telah sia-sia menjadi percaya. Iman yang harus bertumbuh, kalau tidak imanmu bisa menjadi sia-sia. Ini peringatan. Kalau iman kita sia-sia, saya ada baca lagi coba dalam 2 Petrus pasal yang ke-2, 2 Petrus pasal yang ke-2 ayat 20 dan 21. Sudah menjadi orang percaya, kalau percaya menjadi sia-sia. Ini firman Tuhan, hati-hati. Diingatkan itu pada amat mengasihi saudara. 2 Petrus pasal yang kedua ayat 20. Ya, sampai 23. Baca demikian, saya bacakan. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, sekali lagi saya baca. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang bisa menyelamatkan, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi percaya sudah melepaskan, tetapi, nah ini saudara, manusia itu penuh dengan kelemahan, tetapi terlibat lagi di dalamnya, jadi menjadi cemar lagi, maka akhirnya keadaan mereka akan lebih buruk daripada yang semula. Kalau masih hidup dalam kecemaran, baru 22 ayat 11, yang jahat akan tambah jahat, yang cemar akan tambah cemar. Tapi kalau yang benar akan tambah benar, yang kudus akan tambah menjadi kudus.
satu gereja. Kalau jahat tidak bisa dikatakan dia orang benar. Dia maksudnya hidupnya cemar, oh dia hidupnya kudus. Pada ayat yang tidak hati-hati. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahui di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang terusannya. Kalau beribadah, puasa ibadah, beribadah itu jadi ibadah tapi sekarang baca sendiri itu pernah jauhi orang ibadah bisa jadi cemar. Kita masih berdalam bersama Tuhan. Kita masih dekat dengan Tuhan. Jadi masih ada kesempatan. Tapi jangan melalaikan itu, saudara. Ya. Nah, ayat yang ke-21. Nah, karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bisa kita kenal cara yang benar, dan berbalik sudah. Lebih baik dia tidak kenal cara kebenaran. Ini firman Tuhan saudara, bukan saya. Ini peringatan buat saya. Apa itu tidak bisa berlaku bagi saya? Kelihatan bisa. Ya sedikit bagi abad-abad yang jahat. Nah, kemudian dalam ayat yang ke-23, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi kembali menjadi kembali kepada ubangannya. Nah, ini memang itu keras, ya saya katakan keras. Tapi justru saya diberkati kalau saya terima firman Tuhan yang keras. Jadi sia-sia. Nah, satu ayat lagi peringatan. Hosea 4 ayat yang ke-6. Ini satu peringatan lagi juga. Tapi ada yang luar biasa. Hosea 4 ayat yang ke-6 berkata demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena mereka yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak mereka menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini peringatan lagi. Umatku, meskipun telah menjadi umat Tuhan, mendapat anugerah Tuhan, keselamatan, dengan baca baik-baik ini, saudara. Meskipun telah menjadi umatku, umat Allah, tapi saudara, kita masih dapat binasa. Jadi bukan sekali selamat, tetap selamat, bahwa enak saja, bahwa berbuat apa saja. Meskipun telah menjadi umat Allah, kita masih dapat binasa. Mengapa? Jika tidak mengenal Allah. Sudah percaya sama Yesus sebagai Allah, mosok dan mengenal Allah. Tapi ini firman Tuhan. Jadi umat masih bisa binasa jika tidak mengenal Allah. Mengapa? Jika kita menolak untuk mengenal Allah. Jangan mengenal bisa menolak Allah. Ada satu ayat, coba pasang di situ. Yeremia pasal 4 ayat 22 kalau kita baca di situ. Ya. Mari coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak Allah dan tidak mempunyai pengertian. Mereka benar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu.
Dengar saudara, Yeremia 42. Umat, saudara akan menjadi umat Allah, bukan disebut iman. 1 Petrus 2:9-12. Umat yang tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal Allah? Tadi dikatakan Hosea tidak mengenal Allah karena menolak untuk mengenal Allah. Ada waktu tapi menolak, kesempatan tidak digunakan. Itu sama saja. Umat yang tidak mengenal Allah dikatakan adalah orang-orang bodoh dan tolol. Tidak peduli secara sarjana. Iya. Jabat Allah pinternya berapa? Orang pandai. Tapi kalau tidak mengenal Allah, ini memang Tuhan jangan mau marah silakan. Kalau saya nggak apa-apa marah. Tapi saya bacakan ini kebenaran. Umat yang tidak mengenal Allah adalah orang-orang yang bodoh dan tolol. Mau saudara dikatakan bodoh dan tolol? Banyak dorong di dalam usaha, tidak apa-apa, asal saya selamat, ya gampangnya gitu. Itu saudara, bodoh dan tolol. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Bagaimana kita bisa mengenal? Hanya melalui firman Allah. Jadi secara yang pentingnya firman Allah, kebenaran firman Allah. Kita bisa mengenal Allah hanya melalui firman Allah. Kita ingat Amsal 13:13. Orang yang meremehkan firman Allah akan menerima akibatnya. Apa akibatnya? Binasa. Sepertinya keras. Tapi ini kehidupan saya secara mengenal Allah melalui firman Tuhan. Tentu secara terdengar firman Allah. Baca firman Allah, renungkan firman Allah. Rasul Paulus rindu mengenal Yesus begitu rupa sampai dia bisa merasakan penderitaannya. Itu Paulus yang bukan dari mengenal dia, kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, dan menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Kalau saudara ingin mengenal Allah, inilah mengenal Allah dalam arti yang sesungguhnya. Ikut merasakan penderitaan Kristus supaya menjadi serupa dengan Dia. Itu penderitaan Kristus, pikul salib menyangkal diri. Tidak mau pikul salib menyangkal diri, Yesus berkata, engkau tidak layak lagi. Tapi ini kalau saya ingin mengenal Allah dalam arti yang sesungguhnya. Sekali lagi, kalau kita tidak mengenal Allah dengan baik, kita bisa kehilangan keselamatan. Bila tidak berpegang teguh pada kitab suci. Sekali lagi, di akhir zaman akan banyak ajaran-ajaran palsu. Bahkan Kristus palsu akan datang. Ya saudara, Kristus palsu akan datang mengajarkan begitu banyak, mengadakan begitu banyak mujizat-mujizat yang hebat, tapi untuk menyesatkan anak-anak Tuhan, termasuk saudara dan saya tidak bisa menyesatkan. Harus waspada. Sekali lagi, kita harus waspada. Sekali lagi, firman Tuhan adalah makanan kita, makanan jiwa kita. Tentu renungkan firman Allah siang malam. Lakukan. Ingat Mazmur 1 ayat yang ketiga. Hidup saya akan seperti pohon yang ditara. Hidupnya daun, apa yang dibuatnya berhasil. Mengerti perintah Tuhan itu tidak mungkin secara berhasil. Sebab itu, Paulus mengatakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ibadah itu artinya kita beribadah itu kita sementara dibentuk oleh firman dan Roh Kudus untuk menjadi serupa dengan Yesus. Justru semakin giat melakukan yang menjelang kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Janganlah kerajinan menjadi kendor. Biar rohmu menyala-nyala, layani Tuhan.
jangan sia-sia. Kiranya kita semua diberkati. Pemain musik suami dan sudah lagi naik ke atas lagi. Haleluya. Jangan menjadi sia-sia. Kita nyanyikan, ya aku mengasihi Engkau Yesus. Aku bangga memiliki Engkau. Kita dengar, mari kita bersama berdiri. Segenap hari hidup
Terima kasih Tuhan, kami kembali datang mengganggu dan mengucap syukur karena Engkau sudah menyertai kami, Engkau sudah menyatukan kami, bahkan Engkau sudah berfirman pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sementara kami akan bukan persembahan, Engkau sucikan, Engkau urapi persembahan pada hari ini Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk melayani pekerjaan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mempersembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan, tak pernah kecewa. Haleluya.
pemasukan dana Natal tahun 2020 29.190.000. Ada pengeluaran 21.150.000. Jadi masih ada saldo saudara, masih ada saldo 9 jutaan. Dan di sini ada saldo Natal tahun 2019, ada saldo 15.488.600 rupiah. Jadi ada total saldo semuanya 25.328.600 rupiah. Terima kasih buat dana Natal yang hasil saldo buat tahun depan. Kita berdoa biarlah tahun depan corona sudah habis ya. Kita bisa merayakan hari Natal lebih leluasa lagi. Apapun yang saudara berikan kepada Tuhan, kita melayani Tuhan tidak sia-sia, kita menampung di surga. Tuhan berkati. Terima kasih. Mari kita berdiri. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin dan berkati. Sebelum kami pulang, kami percaya Engkau sudah berkati kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Mungkin ada yang kelemahan sakit Tuhan, Biru Yesus sudah menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang berbahagia sepanjang minggu ini, Engkau tumpangkan tangan, Engkau berkati sesuai dengan janji daripada firman. Terima kasih. Dan sekarang saudaraku yang saya kasihi, mari kita mau pulang dengan selamat, dengan membawa segala berkat, rahmat, damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, tuntunan, urapan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai sekarang, besok sampai Maranatha Yesus datang kembali seperti janjimu untuk menjemput kami, supaya di tempat Engkau ada di situ kami ada berbahagia selama-lamanya di surga langit bumi yang baru. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya kita sudah terima berkat daripada Allah, dan kita sama-sama katakan amin.